Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kalau kita masih ingat ada pepatah di kita itu menyebut sekali mendayung dua pulau terlampaui. Hari ini di dalam dunia politik istilah itu kayaknya kelihatan tuh. Sekali surat keluar dua pulau terguncang. Satu pulau istana, satu pulau di Solo. Pulau istana dalam hal ini adalah presiden dan istilah umumnya adalah pemerintah. Tiba-tiba membuat semacam definisi baru apa yang dimaksud dengan retreat, yang tidak hanya berkenaan dengan kehadiran kepala daerah, tapi boleh juga wakil kepala daerah atau bahkan boleh diwakili oleh sekretaris daerah. Ini sebetulnya retreat kepala daerah apa retreat pemerintahan daerah. Nah ya tiba-tiba diubah-ubahlah definisinya. Artinya ada semacam kelinglungan di sana gitu ya. Dan yang kedua, ini yang paling menarik. Tiba-tiba mantan presiden yang kita kenal dulu ikonik ya, kalau menjawab pertanyaan dengan nggak tahu saya, tanyakannya dari saya. Kok tanya saya? Langsung keluar untuk meminta dan menghimbau agar kepala-kepala daerah bersama-sama hadir di dalam retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang itu. Nah ini yang disebut dengan sekali tepuk dua pulau terguncang. Pulau Istana dan Pulau Solo. Ya, Prabowo segera mengambil sikap. Karena kalau Anda membiarkan situasi gini, ini makin hari makin memanas. Ya kan, apalagi Hasto sudah dijadikan tersangka. Pertanyaannya siapa itu orang-orang di KPK? Orang juga tahu sudah jadi rahasia KPK itu adalah pilihan-pilihannya orang Jokowi. Betul. Artinya dengan ditersangkakannya Hasto itu sama dengan KPK sedang menjalankan perintah Jokowi. Dan sedang sakit hati sama Bu Megawati. Karena Megawati udah nggak mau temui Jokowi. Jokowi aja yang maksa-maksa mau ketemu. Tapi Meganya nggak mau ketemu. Ya kan, ngapain juga Mega mau ketemu dengan pengkhianat partai macam Jokowi. Ya kan, yang membersakarkan dia apa segala macam. Walaupun dia muter-muter temui Sri Sultan, ini temui siapa-siapa, itu kan sebenarnya dalam rangka upaya ingin meminta difasilitasi agar ketemu dengan Megawati, dan Megawati menolak untuk itu. Ya kan, termasuk kunjungan dia kemarin ke Dubai. Itu kan dalam rangkanya untuk memanfaatkan situasi agar bisa memaksa Megawati untuk bertemu dengan Jokowi di Timur Tengah. Tapi kan Megawati tahu acara itu, makanya dia langsung tiba-tiba membelokkan rencananya, makanya pergi umroh. Betul. Itu sebenarnya yang terjadi, jadi ngapain gitu loh. Bukti kepedulian mahasiswa ini kritik Anda. Ya kan, jadi kita perang gagasan. Emang gagasan-gagasan, kritik-kritik, tuntutan-tuntutan mahasiswa itu kan ada 13. Itu melalui sebuah kajian, melalui sebuah diskusi. Bukan ujuk-ujuk, apalagi dibilang ada pesanan inilah, pesanan itu. Enggak sebodoh itu mahasiswa kita. Ya kan? Betul. Jadi harusnya dengarkan. Ya mari kita adu konsep gagasan, duduk bersama, bicarakan, cari solusinya. Gitu loh. Ya kan? Katanya Anda mau jadi presiden rakyat. Ingin membahagiakan rakyat. Ya kalau Anda ingin menjadi presiden rakyat, saya dengarkan. Mahasiswa juga itu rakyat Anda. Dan tuntutan mereka itu sangat relevan dan masuk akal sekali. Gitu loh. Ya kan? Jangan gara-gara Anda terlalu melindungi Jokowi, pengen dibilang sahabatnya Jokowi, tiba-tiba Prabowo kehilangan akal sehat. Kayak orang disirep aja, kayak orang dikena ini, diguna-guna gitu loh. Oh, tiba-tiba kayak orang nggak punya prinsip begitu, padahal pidato-pidato sebelumnya itu luar biasa. Nah ini yang kita harapkan. Jadi saran saya, dengarkanlah mahasiswa, tuntutan-tuntutan mahasiswa itu. Ya kan, dan kalau ini dibiarkan, nah persoalan nanti bukan cuma bicara adili Jokowi, jangan sampai yang tadi saya lihat di Jogja udah bicara gimana turunkan turunkan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini udah menyangkut-nyangkut ke sana-sana ya kan. Nah makin rame aja situasi kita, kasihan kan, akibat Anda salah statement. Undang juga orang ke acara ini, ngapain juga itu Gerindra kasih kesempatan perlu usut tuntas itu siapa yang kasih, yang susun rondon acara di Gerindra itu sehingga Jokowi itu naik sambutan terakhir lagi, ya kan, di acara Gerindra itu. Nggak penting banget sangat malah menimbulkan masalah.
Dibiarin saat ini di mana-mana Jokowi itu muncul pasti menimbulkan masalah. Dia itu mau di demo di Solo, makanya syutingan bandara itu dia mau kabur ke Jakarta karena mau Hmm. di demo itu di Solo Hmm. itu. Betul, Dia betul. namanya mau di demo sama masyarakat Solo, dia kabur. Memang Jokowi itu ngawur, katanya kangen di demo, giliran di demo kabur-kaburan dari dulu begitu. Orang ini nggak benar, sudahlah. Namanya Jokowi itu nggak benar, jadi Prabowo sudahlah. Kalau dia hanya sekedar Anda sebagai seorang teman pernah berkenalan ya anggap aja dia sebagai teman, tapi urusan kenegaraan tolong dipisahkan, jangan lagi dibawa-bawa. Itu yang sebenarnya memancing kemarahan publik terhadap pemerintahan Prabowo hari ini, plus dengan begitu banyak kontradiksi. Jadi antara apalagi ini, jadi saat ini kalau Prabowo bikin Indonesia Paradox, yang rakyat lihat hari ini adalah eh, Prabowo style paradox. Janganlah gaya Prabowo itu ngikutin lagi Jokowi. Jokowi bukan guru politik yang baik. Jokowi itu telah merusak demokrasi kita. Ya kan, institusi aparat hukum, aparat keamanan kita diajak sama dia ikutkan cawe-cawe politik. Itulah yang merusak kondisi demokrasi kita saat ini. Prabowo jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat ya ketegangan antara Megawati dengan Jokowi alias Mulyono ini ya kini telah memasuki babak baru yang lebih eksplisit. Karena perbedaan sikap keduanya ini ya sudah kelihatan banget menjadi pertarungan terbuka. Dan ini terlihat di mana Megawati kemarin ya memberi surat instruksi ke semua kepala daerah. Kali ini ada 50 lebih kepala daerah dari PDIP yang diinstruksikan oleh Megawati supaya tidak hadir di acara retreat ini. Jadi banyak masyarakat maupun netizen dan pengamat politik menilai ya, dengan diterbitkannya instruksi Megawati ini ya kepada seluruh kepala daerah ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah Prabowo. Ini memperjelas bahwa 100% PDIP menjadi oposisi pemerintah Prabowo. Dan ini akan memperlihatkan ya bagaimana nanti sikap Prabowo terhadap Megawati. Apakah Prabowo tetap konsisten tunduk kepada Mulyono? Jadi peristiwa retreat di Magelang ini sebenarnya ya memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa Jokowi ingin menunjukkan perlawanannya kepada Megawati, bahkan bisa jadi ya ingin mencoba membentuk poros kekuatannya sendiri. Jadi pertikaian ini ya menandakan bahwa dinamika politik nasional ini ya semakin penuh intrik dan penuh pertarungan kepentingan. Jadi banyak masyarakat maupun netizen berharap ya Megawati ini ke KPK untuk melaporkan kejahatan yang telah dilakukan Jokowi. Termasuk kemarin ya Hasto akan berjanji membongkar kejahatan Jokowi yang disimpan di Ibu Koni di Rusia. Jadi rahasia Jokowi ini kalau bisa harus segera dibongkar. Kalau misalnya Megawati terlalu melempem ya, tidak berani melawan Jokowi, maka semakin hari PDIP semakin ditekan dan tidak bisa berbuat banyak, apalagi dia didukung oleh Prabowo. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, Hasto yang sekarang ditahan oleh KPK ya. Jadi pernah mengeluarkan statement tentang revisi Undang-Undang KPK 2019 yang ternyata diinisiasi oleh Jokowi yang bertujuan untuk melindungi dirinya, juga anaknya dan menantunya yang saat itu mau menjadi kepala daerah. Jadi dana yang dibutuhkan itu menurut Hasto ya 3 juta US dollar agar revisi itu bisa berjalan dengan lancar dan mulus di DPR. Cerita ini diawali ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Swistiawati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan
Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota. Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Nah, apakah nyanyian Asto ini akan menjadi bahan untuk diproses di KPK? Sampai sekarang pun ya kita tidak yakin dengan independensi KPK untuk memeriksa Jokowi. Walaupun Jokowi ngomongnya ya silahkan keluarga saya diperiksa, tetapi kalau kita lihat KPK tidak bisa melakukan hal tersebut karena kita tahu bahwa KPK, kejaksaan mulai dari Kapolri masih dikendalikan oleh Jokowi. Jadi walaupun ada nyanyian dari Hasto ya, walaupun nanti ternyata misalnya Ibu Koni membongkar rahasia Jokowi, KPK pun tidak bisa berkutik apapun ya. Kita tahu bahwa KPK masih dikendalikan oleh Mulyono, sehingga banyak masyarakat ini ya cukup geram dengan pemerintah Prabowo sekarang. Kok bisa Prabowo dikendalikan oleh Mulyono? Kenapa Prabowo mengambil kekuasaan penuh seperti KPK, Kejaksaan, Kapolri? Segeralah mengganti orang-orang tersebut supaya masyarakat tidak menganggap bahwa Prabowo ini adalah di bawah ketiaknya Jokowi. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari pengamat politik maupun netizen. Kekuasaan pusat mempermalukan gubernur, bupati, dan wali kota yang disebut retreat kepala daerah. Berbaris-berbaris, penataran, ini menghancurkan prinsip-prinsip moralitas desentralisasi. Tito Karnavian ini memasukkan komando politik yang terlihat jelas seperti ABRI di masa lalu melakukan penataran, mendikte kepala daerah. Tindakan penataran baris berbaris kepala daerah di depan istana itu adalah secara simbolik mengumumkan kepada seluruh masyarakat di daerah seolah-olah gubernur, bupati, dan wali kota berada pada perbudakan sentralisme. Jadi Tito Karnavian ini sangat ngawur sebagai pembantu presiden bertindak melampaui hak dan kewenangan dalam sistem pembagian kekuasaan. Dan saya prihatin dan sedih, para kepala daerah satupun tidak berani melakukan perlawanan. Mestinya mereka nggak usah hadir. Kenapa hadir? Emang dia siapa? Dia berstatus sebagai pembantu presiden. Pembantu presiden itu ditunjuk oleh presiden. Kepala daerah ditunjuk oleh rakyat. Rakyat mendelegasikan sistem kepemimpinan dan kearifan lokal. Sekecil apa itu daerah, itu otoritas yang diakui oleh negara. Berkedudukan sama dengan presiden, dengan pembagian kekuasaan yang kebetulan bersifat nasional dan dibatasi. Jadi menurut saya, kepala-kepala daerah, setelah Anda kembali ke daerah, sudah saatnya melakukan perlawanan kepada menteri-menteri, kepada presiden, manakala kebijakan itu dianggap merugikan kepentingan rakyat di daerah. Karena hakikatnya otonomi daerah yang kami perjuangkan pada tahun 98 untuk membangkitkan rasa keadilan rakyat, untuk melindungi sumber-sumber potensi kekayaan di daerah itu dan seluruh keragaman potensi yang tersedia dan berdiri sejajar antara daerah dan pusat. Tidak boleh sentralistik itu dianggap sebagai satu kekuasaan yang absolut. Dalam ruang demokrasi, dalam prinsip desentralisasi, posisi daerah dan pusat sama. Hanya perbedaan pada pembagian kewenangan. Jadi, misal program makan bergizi gratis atau program-program nasional yang dianggap tidak mewakili rasa keadilan daerah bisa ditolak. Karena desentralisasi itu satu prinsip kemandirian, moralitas, kearifan lokal yang tidak boleh dicemari oleh intervensi kepentingan pusat. Daerah, kepala daerah, masyarakat harus bersatu menjaga wilayahnya. Itulah hakikat kita memperjuangkan otonomi daerah. Harus bangkit, melindungi hak rakyat, melindungi kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, melindungi laut, udara, air yang ada di daerah itu, melindungi kebudayaan, entitas keagamaan,
melindungi individu dan masyarakat untuk mendapatkan hak berkeadilan dalam sistem bernegara. Jadi Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri, saya ingatkan kamu, berhenti sebagai bagian dari instrumen seolah kamu bos besar, kamu itu menteri yang ditunjuk oleh presiden, bukan oleh rakyat. Tindakanmu harus hati-hati, jangan melampaui wilayah desentralisasi yang kita perjuangkan demi kemandirian dan kemajuan rakyat di seluruh Indonesia. Oke, ini kan rakyat disuruh menghemat nih, Bung Ferryat, tapi di sisi lain pemerintah tidak nampak jelas melakukan penghematan. Itu bisa terlihat dengan semakin banyaknya staf-staf khusus yang diangkat, retreat yang untuk kepala daerah yang sebenarnya tidak terlalu penting mungkin ya. Tidak penting dan tidak tepat. Oke, menarik. Tidak penting dan tidak tepat. Itu gimana, Bang? Kenapa tidak penting dan tidak tepat? Dan ini kayaknya sedang menjadi kultur ya, tabiat Presiden Jokowi yang pindah ke Presiden Prabowo dan kabinetnya. Retreat tidak tepat begini, karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bang, kalau dibaca pasal 373, 374, dan 375 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang ada pembinaan dan pendidikan bagi kepala daerah, terutama yang baru. Pendidikan ini sebenarnya berkala. Kenapa yang baru perlu dididik dan dibina, Bang? Dia kan kadang-kadang ada kepala daerah yang baru menjadi kepala daerah. Mungkin dia punya pengalaman di legislatif dan lain, tapi dia nggak tahu nih dunia menjadi kepala daerah nih seperti apa. Nggak tahu jadi eksekutif. Dia perlu masukan, dan itulah yang dikerjakan. Persis berdasarkan ketentuan pasal yang saya sebut tadi, pembinaan dan pendidikannya itu berkaitan dengan relasi pemerintahan daerah dengan pusat, daerah dengan daerah lainnya, bagaimana mengelola keuangan daerah, bagaimana jatah dari pemerintah pusat, bagaimana mengelola ASN di daerah, bagaimana menjadi pimpinan dan segala macam. Gak ada ceritanya semi militer, Bang. Olahraga pagi, dari pagi sampai malam. Program retreat ini, Bang, dari pagi sampai malam. Saya mohon maaf, Abraham, Samad, siapa sih yang pimpinan pintar di Republik ini? Kalau belajar dari pagi sampai malam, Bang, nggak masuk pasti jenuh dan tidak tepat. Kan? Jadi orang bisa saja pintar, tetapi dengan cara yang tidak benar, orang nggak akan memahami apa-apa. Nah, ini kepala daerah, politisi ya, dipaksa lari pagi, joget sana, joget sini, dan segala macam, termasuk berpakaian ala militer dan segala macamnya. Bagi saya nggak akan tepat. Ini bukan membangun pusat komando yang ditempatkan orang-orang komandonya di daerah-daerah. Ini bagaimana menjalankan pemerintahan daerah, otonomi seluas-luasnya, relasi pusat dan daerah. Nah, ini tidak terjadi di retreat ini dengan program-program yang dilakukan. Dan keluar akhirnya uang negara dengan program yang tidak tepat. Saya apresiasi misalnya pandangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang mengatakan secara konsep ini jauh lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Dulu katanya itu dilaksanakan di hotel-hotel terpisah. Nah, sekarang digabungkan. Nah, yang saya tidak apresiasi adalah itu kan metode dengan isi substansi material pendidikannya sesuai dengan undang-undang. Yang sekarang kan tidak sesuai undang-undang. Nah, kalau mau lebih berhemat, menurut saya sederhana, pakai Zoom. Ya, selesai urusan. Kalau memang mau efisiensi nih. Itu sangat efisien. Sangat efisien. Ya, Zoom. Ya, sekarang itu fasilitas teknologi tidak dipakai. Dan lucunya antar Presiden dan Kementerian Dalam Negeri benturan tuh pandangan. Pak Presiden dengan pidatonya mengatakan, saya tidak maksa loh, kalau Anda tidak mau ikut ya nggak apa-apa, mundur saja. Kan lucu, begitu Sekjen dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan, ini kalau tidak lengkap jumlah absennya katanya, akan ada sanksi. Bayangkan, Bang, kayak militer begitu, Bang, kalau jam kehadiran di kelas tidak sesuai persentase tertentu, diberikan sanksi. Jadi kita sudah masuk ke republik yang salah arah begitu ya. Adanya narasi negatif terhadap PDI Perjuangan salah satunya adalah partai yang kebal hukum akhirnya terbantahkan
Dengan ditahannya Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto sebagai bukti nyata PDI Perjuangan bukanlah partai yang kebal hukum, tetapi PDI Perjuangan adalah partai yang patuh akan hukum, patuh akan tegaknya demokrasi dan konstitusi. Nggak seperti yang Onono si Mulyono, dia sama sekali tidak patuh hukum, hanya demi mewujudkan ambisi gilanya, memuluskan langkah anak karbitannya si Fufu Fafa dan menantunya yang disumut. Dia sampai rela merubah undang-undang KPK, merubah undang-undang pemilu. Dia tabrak tuh semuanya. Terus siapa yang kebal hukum? Ya si Mulyono lagi. Karena buktinya KPK pernah ngomong, jika ada bukti-bukti yang melaporkan tentang korupsi yang dilakukan oleh Jokowi beserta keluarganya, KPK akan menindaklanjuti. Buktinya hingga detik ini KPK sama sekali belum mengambil tindakan. Padahal laporan itu sudah jelas sangat banyak dari Ubedillah, dari Abraham Samad, dari aktivis 98, GMNI, dan berbagai macam elemen masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi beserta keluarganya. Mana KPK buktinya? Lu nggak ada tindakan sama sekali hingga detik ini. Lu cuman sibuk ngurusin Harun Masiku. Disinilah ayo rakyat Indonesia kita berpikir cerdas. Siapa sesungguhnya yang tidak patuh dan yang kebal hukum? Silahkan nilai sendiri. Merdeka!